Lord my God, and I in awesome wonder consider all thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, my heart throughout the universe display. Then sings my soul, I sing, O God, to thee. I'll break the wall, I'll break the wall. Then sings my soul, I sing, O God, to thee. I'll break the wall, I'll break the wall. And when I think that God is unsteady, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly buried, he bled and died to take away my sin. Then sing my song, I sing, O God, to thee. I'll break the wall, I'll break the wall. Then sing my song, I sing, O God, to thee. I'll break the wall, I'll break the wall. When I shall go, it shall not let the day fall, and take me home. I shall feel like then I shall go, and all peace, and then proclaim my God. And sing my song, I sing, O God, to thee. I'll break the wall, and sing my song, I sing, O God, to thee. I'll break the wall. When sorrows like sea billows roll, whatever Lord God has told me to say, His word is found in my soul. Is well in my soul. It is well in my soul. My sin on the from this glorious love, my sin not in part, but the whole
is near to us, and praise the Lord, praise the Lord, my soul, and all the praise of His heart, the mighty that us down, the tops of His mouth, and the voice of His hand, even so is well with my soul. It is well in my soul. It is well, it is well with my soul. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. There is salvation, riches of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, happy and blessed. Watching you looking upon, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Sweet hour of rest that calls me from my Father's house, with all in seasons of distress and grief, my soul has often found the escape.
Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Kembali bersama-sama dengan saya dan bersyukur untuk kasih dan karunia Tuhan yang Tuhan masih sediakan bagi kita, sehingga kita bisa, saudara, menikmati akan pembinaan ini. Tadi siang waktu saya sedang berpikir dan mempersiapkan materi malam ini, saya berpikir bahwa situasi yang memang kita tidak harapkan, yaitu yang terkait dengan COVID-19, satu sisi, saudara, membuat kita jadi ditantang untuk kreatif. Pembinaan-pembinaan seperti ini, secara online begini, awalnya, saudara, kami tidak terpikir. Secara perlengkapan sebetulnya tidak semudah itu, saudara. Saya sendiri tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya akan bisa, saudara, masuk ke dalam pelayanan yang seperti ini. Tapi kita bersyukur atas anugerah Tuhan, bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar bersama, kita menikmati firman Tuhan. Dan malam ini kita akan masuk ke sesi yang kedua dari kitab Ratapan. Dan kemarin kita sudah menjalani sesi yang pertama, dan saya menyapa saudara-saudara sekalian yang mungkin sudah bergabung bersama-sama dengan kami sejak kemarin, atau yang baru bergabung pada malam ini. Bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh percayakan. Dan mari saudaraku, sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab, dan kita ambil catatan kita, dan mari kita satu di dalam doa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau yang sudah mempercayakan kami untuk boleh menikmati pembinaan kemarin. Engkau juga sudah memberkati sehingga tadi Lauso Esra sudah membina kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Mohon Tuhan pelihara apa yang kami lakukan saat ini. Mohon Tuhan pakai teknologi dengan segala kemajuannya untuk semua peralatan dapat berfungsi dengan baik, dan kami malam ini belajar dari Engkau itu sendiri. Kami menundukkan diri kami ya Tuhan, dan kami sungguh meminta belas kasihan-Mu. Biarlah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, sama sekali bukan untuk kemegahan, untuk kebesaran diri kami. Mohon anugerah-Mu menyertai setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Sentuhlah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudaraku, syukur sekali lagi untuk kesempatan malam ini. Dan ini adalah apa yang saya sampaikan kemarin, saudara. Tujuan dari PA kita ini adalah kiranya kita boleh semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi sesama, mengasihi Allah sebagaimana adanya Dia, bukan mengasihi Allah seperti yang kita mau tentang Allah. Dan mengasihi sesama secara lebih otentik. Dan kiranya juga kemudian kita lebih terdorong, tergerak untuk melayani gereja, melayani keluarga, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, menjangkau mereka yang memang pada hari-hari ini mengalami banyak kesulitan.
Dan saudara, seperti yang saya sampaikan juga kemarin, maka saudara dapat mengajukan pertanyaan lewat live chat. Saudara, saya sendiri belajar untuk memakai akan teknologi ini dan saya mencoba memperhatikannya dengan baik, saudara. Saudara juga bisa dapat memberikan pertanyaan lewat WhatsApp, ya. Malam ini seperti yang saya sampaikan kemarin, saya akan terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya kemarin. Dan nanti saya akan buka kesempatan di bagian akhir untuk juga tanya jawab, saudaraku. Dan apabila ada masalah dengan jaringan, maka mohon maaf saudara, saya harus berganti ke jaringan yang lain. Dan mohon saudara tunggu sebentar, dan nanti saudara dapat kembali menyaksikannya apabila memang terjadi kendala dari pihak saya dalam hal streaming. Kita minta pertolongan Tuhan sehingga tidak ada kendala sama sekali. Baik saudaraku, saya akan terlebih dahulu menjawab apa yang disampaikan kepada saya dalam bentuk pertanyaan oleh seseorang peserta, seseorang dari saudara yang ikut pembinaan ini semalam. Yang bertanya kepada saya itu mengajukan pertanyaan dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Saudara, ini saya kutip gambar ini, saya suka dengan gambarnya. Ini adalah orang-orang Kristen yang mencoba untuk belajar ini di daratan Tiongkok, saudara. Ya, kita dengan semua fasilitas yang kita miliki, mari kita juga punya semangat yang kuat seperti mereka untuk belajar. Saya bacakan Ratapan pasal 3 ayat 19, ini yang ditanyakan oleh sang penanya kepada saya. Dikatakan, Ratapan 3 ayat 19, di situ kan Yeremia itu berkata demikian, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Lalu sang penanya ini berkata, kenapa Yeremia itu melayani dengan pamrih? Dengan pamrih, maksudnya yang saya tangkap adalah mengharapkan imbalan. Saya coba pikirkan pertanyaan ini, saya kaitkan dengan teksnya, dengan kalimat yang Yeremia itu ungkapkan. Bagi saudara yang belum mengikuti sesi kemarin, maka memang saya melihat bahwa kitab Ratapan ini ditulis oleh Yeremia. Meskipun bukan tidak mungkin Yeremia memakai beberapa sumber, menggabungkan beberapa puisi, tetapi kalaupun itu dia adalah menulis puisi dan juga menggabungkan beberapa, tetap ini adalah karyanya yang menjadi sebuah satu kitab seperti di tangan kita sekarang. Nah, kalau kembali kepada ayat 19, kepada kalimatnya ini saja, memang bisa saudara, kita sepertinya menangkap Yeremia itu pamrih. Tuhan ingat dong sengsaraku. Tuhan ingat dong pengembaraanku. Tuhan ingat dong akan ipuh dan racun itu. Kalau memang itu dalam nuansa pamrih, maka saya berharap kalimat berikutnya dari Yeremia adalah, ya kalau gitu Tuhan berkati dong. Tuhan berikan aku ini, Tuhan berikan aku ini, Tuhan berikan aku itu. Ya, karena pamrih. Kalau pamrih itu berarti, ya setelah dia ngomong itu, lalu ada sesuatu permintaan. Supaya, Tuhan berkati dong, Tuhan pulihkan dong, Tuhan berikan yang baik dalam hidupku. Mungkin demikian. Tapi mari kita kembali, saudara, kepada teks kitab Ratapan pasal 3 ini. Kita sedang melakukan pendalaman Alkitab, maka kita akan, saudaraku, melihat kepada teks ini ya. Kalau kita perhatikan kitab Ratapan dari pasal 3 ayat 1, di mana dia berkata aku, itu dia berbicara orang pertama. Lalu dari ayat kedua, dia berbicara tentang ia. Dia menunjuk orang ketiga, yaitu Allah. Ia yang menghalau, ia membawa aku. Ayat keempat, ia lagi. Ayat kelima, ia. Ayat keenam, ia. Ayat ketujuh, ia. Jadi saudara bayangkan, ini Yeremia sedang meratap
Sang penulis sedang meratap, lalu dalam ratapannya dia menunjuk, iya, ia menyusutkan dagingku, ia mendirikan tembok sekelilingku, ia menempatkan aku di dalam gelap, ia menutup segala jalan keluar, ia merintangi jalan-jalanku, ia membelokkan jalan-jalanku, dan seterusnya. Ia, sampai ayat yang ke-16. Lalu ayat ke-17. Tadinya dia itu berbicara iya, berarti seolah-olah Yeremia sedang berbicara kepada orang lain. Tuhan, iya. Dia berbicara kepada orang lain. Maka sekarang di ayat 17 dia berkata engkau, ya Tuhan. Yeremia dalam doanya, dalam relasi antara dia dengan Tuhan. Yeremia bicara, engkau menceraikan nyawaku. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekun dalam diriku. Jadi memang ini dalam ungkapan Yeremia kepada Tuhan, dia mengucapkan hal-hal ini. Tapi yang menarik kalimat-kalimat berikutnya, itu saya tidak menangkap permintaan supaya Tuhan itu memberkati dia, Tuhan itu membalikkan situasi dengan segera, karena Yeremia ini dalam sebuah ratapan. Di dalam bagian berikutnya ayat 21, Yeremia itu berkata kepada dirinya sendiri, inilah yang kuperhatikan. Kalau saudara ingat semalam pada bagian ini, saya coba ajak saudara untuk melihat bahwa ini bukan sekedar kuperhatikan, tetapi ada sesuatu yang Yeremia itu hadirkan kembali ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Oleh sebab itu aku berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan itulah bagianku. Mungkin saya belum terlalu clear dengan pertanyaan sang penanya, tetapi saya tidak menangkap kesan. Di sini Yeremia itu pamrih. Kalau kita membaca keseluruhan apa yang Yeremia ungkapkan di dalam pasal ketiga ini. Karena justru kemudian di dalam ayatnya yang ke-25 dan seterusnya, Yeremia itu seperti berbicara kepada orang lain. Tuhan itu adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik untuk menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria untuk memikul kuk pada masa muda. Udah sabar. Merendahkan hati biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan memberikan beban kepadanya. Biarlah dia merebahkan diri dan seterusnya. Saya tidak melihat di dalam bagian ini Yeremia itu sedang pamrih. Kalau kita lihat secara keseluruhan. Mungkin sang penanya bisa coba mendalami maksud saya dengan melihat keseluruhan pasal 3. Dan kalau masih belum jelas, nanti Anda yang bertanya dapat kembali mengajukan pertanyaan kepada saya untuk kemudian kita diskusikan lebih jauh. Baik, saudaraku, demikian jawaban saya terhadap saudara yang bertanya, dan saya mencoba memeriksa di dalam live chat yang ada, saya tidak menemukan pertanyaan lain, tapi kalau ada yang terlewat, saya masih akan menjawabnya itu malam ini ataupun besok, saudara. Ya, saya punya waktu sampai jam 9 menyelesaikan materi hari ini. Seandainya hari ini saya tidak sempat menjawab pertanyaan, maka saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara esok, karena kita masih ada waktu sampai esok hari. Nah, materi kita malam ini, saya akan mengajak saudara melihat tentang Allah di dalam kitab Ratapan.
Dan kemudian tentang Allah dan orang percaya di dalam penderitaan. Apa yang terjadi ketika orang percaya itu ada di dalam penderitaan? Dalam hal ini bukan cuma sekedar bicara bagaimana respons orang di dalam menghidupi penderitaannya, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban iman. Sebagai orang percaya, artinya orang percaya dalam penderitaan, dalam relasinya dengan Allah. Baik, saudara sekalian, kita akan lanjut. Kelihatannya ada masalah dengan jaringankah? Oke, saudara. Baik, saya akan lanjut, saudara. Ya, semoga tidak ada masalah dalam jaringan. Baik, saudaraku, Allah dalam kitab Ratapan itu adalah Allah yang diam. Apa maksudnya Allah yang diam? Kalau saudara perhatikan di kitab Ratapan ini, maka yang ada di sana itu adalah Yeremia yang berbicara. Ya, yang ada di sana itu adalah Yeremia yang berbicara. Kita tidak menemukan ada kata-kata dari Allah di situ. Berbeda dengan misalnya Ayub. Di dalam kitab Ayub itu kita membaca bagaimana ada bagian, ada pasal di mana Allah itu akhirnya berbicara. Setelah Ayub mengeluh, teman-temannya menasehati, dan ada bagian di mana Ayub berbicara. Kitab lain yang berbicara banyak tentang penderitaan, misalnya Habakuk. Di dalam kitab Habakuk itu ada dialogis antara Habakuk dengan Allah. Jadi di dalam kitab Habakuk itu Allah berkomunikasi dengan Habakuk. Jadi kalau saudara baca di dalam kitab Ratapan, maka Allah itu silent. Allah itu diam. Saudara boleh lihat dari pasal 1 sampai pasal terakhir tidak ada Allah itu berbicara. Tetapi yang menarik saudara adalah Allah itu membiarkan Yeremia berbicara apa adanya. Membiarkan Yeremia mengutarakan apa saja, dan Allah menerima itu sebagai bagian dari kitab kanonik. Artinya apa, saudara? Kita menangkap tentang Allah itu murni berdasarkan apa yang Yeremia itu katakan di dalam kitab Ratapan ini. Jadi meskipun ini ungkapan dari Yeremia, tetapi melalui ungkapan Yeremia inilah, maka Allah itu berbicara, menyingkapkan dirinya kepada manusia. Sehingga saudara, pada waktu kita memikirkan tentang Allah di dalam kitab Ratapan, maka mari kita lihat kepada teksnya, dan saya sudah mengajak saudara untuk melihat kepada beberapa bagian ini. Mari kita lihat saudara, Ratapan pasal 4 ayatnya yang ke-11. Ratapan pasal 4 ayat yang ke-11, di sana tertulis demikian. Tuhan melepaskan segenap amarahnya. Tuhan mencurahkan murkanya yang menyala-nyala dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Di sini kita baca apa, saudara? Tuhan itu adalah Tuhan yang mencurahkan amarahnya. Nah, main-main, saudara. Tidak main-main. Tuhan melepaskan segenap amarahnya. Mencurahkan murkanya. Kita mesti sadar bahwa Allah yang memperkenalkan diri melalui kitab Ratapan, melalui ungkapan-ungkapan dari Yeremia, adalah Allah yang murka. Kalau kita kenal Allah, Allah yang mengasihi, Allah yang baik, oh kita senang sekali. Tetapi siapkah kita untuk mengasihi Allah sebagaimana adanya Dia, yaitu Allah yang mencurahkan murkanya
yang menyala-nyala kepada umatnya sendiri. Siapkah kita? Yang kedua, saudara, di Ratapan pasal yang kedua, ayat yang kedua, di sana tertulis, tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Permisi tanya, saudara. Permisi tanya. Dikatakan di sini Tuhan tanpa belas kasihan memusnahkan segala ladang Yakub. Saudara siap nggak? Tuhan itu tanpa belas kasihan menghukum umatnya. Nah, gimana ini, saudara? Gimana ini? Pasal 2 ayat yang ke-8. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Nah, loh, gimana, saudara? Tuhan tidak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami, tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka dalam naungannya, kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Bukan cuma rakyat, imam dibunuh, raja dan keturunannya ditangkap, anak-anak Zedekia dibunuh. Zedekia, sang raja pada waktu itu dibutakan oleh pasukan Babel. Bagaimana, saudara? Tapi inilah Allah yang kita kenal. Dan akhirnya Ratapan pasal 2 ayat yang ke-17. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Maaf, pasal 2 ayat 17. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala, Ia merusak tanpa belas kasihan, Ia menjadikan si seteru senang atas kamu, Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Ternyata di sini, saudara, Tuhan itu ya melaksanakan apa yang difirmankannya, yaitu bahwa yang bersalah akan dihukum, bahwa Tuhan bukan hanya memberkati, Tuhan dapat memberikan kutuk kepada umatnya. Ini sebetulnya apa yang Tuhan lakukan kepada umat Yehuda saat itu sesuai dengan maksud Tuhan, yaitu memang Tuhan menghukum umatnya karena dosa. Dan kalau saudara ingat kemarin saya ajak saudara kembali kepada kitab Yeremia, membaca kitab Yeremia pasal 25, di sana dikatakan bahwa para nabi berulang-ulang meminta supaya umat bertobat, tapi umat Israel tidak bertobat. Maka itulah saatnya Tuhan menghukum umat Israel, umat Yehuda, melalui bangsa Babel yang datang menghancurkan mereka. Tapi ini loh Allah yang kita kenal. Allah yang bukan cuma mengasihi, Allah yang mencurahkan murka, memusnahkan tanpa belas kasihan, dan itu sesuai dengan maksudnya kepada Yehuda. Nah, di mana saudara kita berhadapan dengan Allah yang seperti ini? Mengapa demikian, saudara? Oleh karena memang alasannya itu adalah, ya, Yerusalem itu sangat berdosa. Kita membaca itu dalam teks kita, pasal 1 ayatnya yang ke-8. Lalu kemudian di dalam pasal 4 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, saudaraku, saya bacakan bagi saudara. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir, tanpa ada tangan yang memukulnya. Dosa umat Israel pada waktu itu melebihi dosa Sodom. Sodom yang begitu bersalah
ketika Tuhan menghukum, semuanya binasa. Ya, saudara ingat kisahnya. Umat Yehuda, Israel bagian selatan, dikatakan dosanya melebihi dosa Sodom. Maka semestinya semua itu dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, semestinya demikian. Tetapi mari kita perhatikan beberapa hal yang Alkitab itu singkapkan kepada kita. Oleh karena Alkitab itu adalah satu keutuhan, maka untuk kita memahami, kita perlu melihat bagian-bagian lain juga dari Alkitab. Saudara, ternyata Allah itu tidak memusnahkan seluruh umat Yehuda. Allah tidak memusnahkan semua. Memang ada umat yang diangkut ke pembuangan, tetapi umat yang di pembuangan itu, ada umat-umat yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini adalah orang-orang beriman yang luar biasa, saudara. Daniel, bukan hanya pada masa kerajaan Babel, pada masa kerajaan Persia, dia menjadi pemimpin. Dan dia dikenal dengan kesungguhan hatinya menyembah kepada Tuhan. Di Yerusalem bait Allah dihancurkan. Tetapi itu tidak menutup peluang kesempatan bagi Daniel untuk berdoa kepada Tuhan. Di tanah pembuangan Daniel tetap berdoa. Sadrak, Mesak, Abednego tetap mencari Tuhan. Dan ternyata di tempat pembuangan Allah berkenan mereka jumpai. Artinya apa? Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh, saudara, dapat kita jumpai itu dimanapun. Dia tidak dibatasi oleh tempat. Dia tidak dibatasi oleh lokasi tertentu. Maka ibadah-ibadah streaming yang masih akan kita jalankan, asal kita bersungguh hati mencari Tuhan, di situ kita akan bisa sungguh berjumpa dengan Tuhan dan menikmati Dia. Di pembuangan Allah juga tidak diam, karena ada nabi yang berbicara kepada umatnya, yaitu Nabi Yehezkiel. Jadi kepada umat yang di pembuangan, Allah berbicara lewat Nabi Yehezkiel, dan kita tahu ada Daniel yang juga kemudian menyampaikan wahyu Tuhan sehingga kita memiliki kitab Daniel. Artinya umat yang di pembuangan tidak ditinggalkan Tuhan sepenuhnya. Pertanyaan Yeremia di kitab Ratapan ini kan adalah, misalnya, di dalam pasal 5 ayat 20. Ratapan pasal 5 ayat 20. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Ya, dalam kesedihan. Maka dia meratap seperti itu. Tetapi sebetulnya Tuhan Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Kepada umat di pembuangan, Tuhan Allah tetap berbicara melalui Yehezkiel dan melalui Daniel. Dan ada kesaksian iman yang luar biasa dari Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan tidak memusnahkan seluruhnya. Umat Israel berpikir, ya, umat Yehuda ini berpikir bahwa habislah sudah keturunan dari Daud, oleh karena anak-anak Zedekia ini dibunuh, Zedekia ini matanya dibutakan. Ternyata kemudian, saudara, Alkitab itu mencatat ada seorang tokoh bernama Zerubabel. Zerubabel yang di dalam Alkitab kita disebut Zerubabel ini keturunan Sealtiel. Tapi memang, saudara, di dalam satu Tawarikh itu dikatakan dia bukan anak Sealtiel. Tetapi dari diskusi, dari studi yang kami lakukan, maka, saudara, kemungkinannya adalah ya memang Zerubabel yang di satu Tawarikh pasal ketiga, di mana di sana dikatakan dia bukan anak dari Sealtiel. Ini adalah Zerubabel yang lain dengan Zerubabel yang saya bicarakan di sini. Atau kemungkinannya ada perkawinan sedarah. Sebab orang Israel di pembuangan mau menjaga kemurnian keturunan,
maka terjadi pernikahan sedara. Tetapi tokoh Zerubabel bin Shealtiel, Zerubabel anak Shealtiel, ini sengaja saya cantumkan di sini karena ini penting, saudara. Zerubabel bin Shealtiel ini adalah orang yang bersama-sama Ezra memimpin umat Israel kembali dari pembuangan. Mereka kemudian membangun kembali bait Allah. Ezra kemudian memulai pembacaan terhadap kitab Taurat. Setelah itu kemudian datanglah Nehemia membangun tembok. Zerubabel bin Shealtiel, orang yang dipakai oleh Tuhan memimpin umat Israel kembali dari pembuangan. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Matius pasal pertama ayat 12 dan 13 itu tertulis demikian. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, dan seterusnya, sampai akhirnya Yakub yang memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus. Tuhan tidak memusnahkan seluruhnya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah umatnya di pembuangan. Tuhan tidak diam. Tuhan tetap berbicara. Mengutus umatnya. Dan Nabi. Tuhan juga berbicara melalui Nehemia. Tuhan pakai Ezra. Sehingga saudara, sebetulnya kalau umat Israel, umat Yehuda dikatakan lebih jahat dari Sodom, tidak dimusnahkan Tuhan, maka sungguhlah tepat kalau dikatakan great is thy faithfulness. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. Mari kita buka Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu, besar setiamu, tiap hari. Ya, begitu saudara ya. Besar setiamu, great is thy faithfulness. Tiap hari selalu baru. Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai 33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Besar kasih setia Tuhan. Sehingga saudaraku, kepada umat Israel yang ketika itu mengalami penghukuman Tuhan yang begitu mengerikan sebenarnya, saudara, begitu dampaknya itu masif, ya, besar kecil, tua muda, pria wanita, raja, rakyat biasa, imam, umat biasa, semua mengalaminya. Maka Yeremia memberi pesan yang harus dilakukan, yaitu bertobat, minta ampun, ya. Bertobat minta ampun. Bertobat minta ampun untuk dosa kesalahannya maupun dosa kesalahan nenek moyang. Pasal 5 ayat 16. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Kami itu bisa mencakup siapa saja. Kita maupun generasi sebelum kita. Kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada ajakan, seruan untuk bertobat. Pasal 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sabar, sabar, menanti dengan diam pertolongan Tuhan itu. Pasal 3 ayat 27, pasal 3 ayat 29. Merendahkan diri dan bersabar. Merendahkan diri dan bersabar. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan.
Demikian dikatakan pasal 3 ayat 29. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Saudara sekalian, memang seruan ini diucapkan oleh Yeremia di tengah-tengah masyarakat yang jelas sekali apa yang terjadi dalam hidup mereka, segala kesulitan penderitaan itu adalah karena Tuhan sedang menghukum. Sebelumnya, wahyu Tuhan sudah berbicara lewat para nabi, bertobat, 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 bertobat. Tetapi karena mereka tidak bertobat, penghukuman Tuhan itu datang. Maka sekarang kembali Yeremia berbicara, bertobatlah. Tetapi kita patut hati-hati pada waktu kita mencoba memahami pandemi ini, seperti saya ungkapkan kemarin. Kita tidak mudah begitu saja langsung berkata, oh, kalau ada yang menderita pandemi ini, apalagi kemudian sampai meninggal, maka lalu kita berkata, itu karena dia sedang dihukum Tuhan, itu karena murka Tuhan sedang jatuh ke atasnya. Kita jangan juga menjadi naif dan dengan cepat menuding, saudara. Walaupun mungkin saja memang itu yang bahwa memang Tuhan sedang mendisiplin, Tuhan sedang menyatakan hukumannya. Sebab apa, saudara? Sebab memang sejak manusia jatuh dalam dosa, seluruh dunia ini berdosa. Karena seluruh dunia ini berdosa, maka seluruh dunia berada di bawah ancaman murka Tuhan. Tuhan bisa menghukum umatnya. Yang kedua, teks Alkitab memang memperlihatkan, seperti juga kemarin Rasul Ezra sudah angkat hal ini. Miriam, waktu dia memberontak kepada Musa, terkena sakit kusta. Gehasi, bujang dari Nabi Elisa, itu juga saudara terkena sakit kusta pada waktu dia mau mengambil harta yang tadinya Naaman mau berikan kepada sang nabi, tapi sang nabi itu menolak, maka Gehasi ini lalu berjalan mengikuti dan bilang, oh ini Bapak, Nabi meminta akan benda-benda yang kau mau berikan ini, padahal sebetulnya Gehasi mau kuasai untuk dirinya sendiri. Dan ternyata kemudian Gehasi itu terkena kusta. Bisa saja, saudara. Ya. Tetapi kalau kita menyikapi dengan bertanggung jawab tentang pandemi ini, satu sisi kita harus tahu memang semua dunia, semua orang itu berdosa, dan Allah pada dasarnya tidak suka kepada dosa, dia membenci dosa, dia bisa menghukumnya. Bahwa Allah bisa saja memakai pandemi ini untuk sebagai bentuk pendisiplinan penghukumannya atas seluruh dunia. Tapi kita jangan segera cepat-cepat menudingkan kepada pribadi-pribadi pengalaman-pengalaman tertentu selama pandemi ini. Tetapi kita perlu mengambil sikap seperti yang dilakukan, yang disarankan oleh Yeremia. Kita bertobat, kita minta ampun. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jelas-jelas terpampang di depan kita. Tidak ada satu dunia pun, satu negara pun yang bisa menahan pandemi ini. Sekuat apapun, semaju apapun teknologinya, umat perlu merendahkan diri dan minta ampun sama Tuhan. Dan sabar, menanti pertolongan Tuhan, merendahkan diri dan bersabar. Yang harus dilakukan yang lain. Mari kita lihat Ratapan pasal 3 ayat 55 sampai 57. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Saudara, ini saya membayangkan seseorang yang berada di lubang yang dalam itu adalah orang yang sangat stres, orang yang depresi, saudara. Orang yang depresi berada di jurang yang dalam,
biasanya sangat sulit untuk berseru. Tetapi ini Yeremia masih berseru. Aku memanggil namamu, kata Yeremia. Dan engkau mendengar, Tuhan itu mendengar. Meskipun kita ada di tempat yang dalam, kalau kita masih bisa berseru kepada Tuhan, gunakan energi rohani kita itu, berseru kepada Tuhan, dan Dia mendengar. Kalau saudara ingat apa yang saya sampaikan pada waktu hari Rabu sekitar 3 minggu yang lalu, waktu itu saya mengambil renungan singkat dari kitab 2 Raja-Raja tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia berkata, ini seperti seorang ibu yang mau melahirkan tapi tidak ada tenaga lagi. Baik sang ibu maupun sang bayi, kalau ibu tidak ada tenaga itu bisa meninggal. Begitu lemah, begitu lemas, tidak ada tenaga. Tapi dia menggunakan energi terakhir dari dirinya. Seperti seorang ibu memakai kekuatan terakhir untuk mendorong anaknya keluar. Hizkia memakai kekuatan terakhir yang ada pada dirinya untuk tetap berseru kepada Tuhan. Seberat apapun, kita memang perlu menumbuhkan dalam diri kita sebuah kesadaran, kemauan, kemampuan untuk berseru kepada Tuhan. Dan kiranya kita dapat menyikapi seperti Yeremia ini. Ya, bukan hanya memperhatikan sebetulnya di sini saudara, tetapi Yeremia itu mengatakan ada yang dia hadirkan kembali itu ke dalam hatinya. Hati bagi orang Ibrani adalah aspek terdalam dari manusia. Dia hadirkan kembali ke dalam hatinya. Yaitu apa? Yaitu tentang Tuhan yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya, tak berkesudahan rahmatnya. Ini yang Yeremia itu katakan. Kiranya kita bisa, saudara, seperti Yeremia ini. Ya, kiranya kita bisa. Tetapi anugerah Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita dapat melangkah pelan-pelan, sungguh-sungguh lebih dalam bergantung pada Tuhan. Tapi orang dalam kekalutan itu bisa kemudian menjadi terbawa oleh emosi, ketakutan, kekhawatiran. Pada akhirnya itu membuat kita seolah-olah tidak lagi punya kemampuan untuk mencari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Maka memang anugerah Tuhan itu tersedia. Tetapi juga jangan kita lupakan saudara seiman untuk kiranya mereka dapat menguatkan kita. Ya, karena belum tentu kita punya kemampuan seperti Yeremia tetap menghadirkan kembali ke dalam hatinya ingat-ingatan tentang Tuhan yang panjang kasih setianya. Belum tentu kita mampu seperti Hizkia yang memakai energi terakhir seperti ibu yang mau melahirkan untuk tetap mencari Tuhan. Tapi saudara seiman dapat menjadi orang-orang yang turut menguatkan saudara. Demikian saudaraku tentang Allah yang kita kenal. Allah yang memang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tetapi dia juga adalah Allah yang dapat mendisiplinkan, menghukum umatnya atas dosa. Maka kita betul-betul perlu bertobat. Betapa mengerikan saat penghukuman Tuhan itu datang. Seperti di kitab Ratapan ini. Mengerikan. Kita kadang mengambil sepele. Mengambil sikap gampang. Masih nanti. Bisa bertobat. Iya, kalau masih bisa bertobat. Kita nggak tahu toh apa yang akan terjadi selanjutnya.
Tuhan kiranya tolong kita. Sungguh-sungguh serius dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena pandemi ini sebetulnya memperlihatkan betapa fananya kita. Saudara, kemudian kita akan lihat tentang bagaimana Yeremia dalam penderitaannya. Background dari slide ini adalah lukisan Rembrandt tentang Nabi Yeremia yang meratap, saudara. Ya, saya akan mulai, saudara, pada poin yang ini, poin untuk membahas tentang orang percaya dalam penderitaan dalam pertanggungjawaban imannya kepada Tuhan. Yang pertama adalah Yeremia itu tahu penderitaan Yehuda itu karena hukuman Allah. Yeremia tahu nggak? Tahu. Ya, Yeremia tahu. Tetapi Yeremia itu menjadi saksi akan sengsara Israel. Masalahnya, penderitaan yang dia saksikan itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Pria, wanita, tua, muda, besar, kecil, raja, rakyat biasa, imam, umat biasa. Semua dihukum. Imam dibunuh di bait Allah. Seolah-olah tiada lagi kuasanya Tuhan. Rakyat menderita. Memang, kalau Sodom sampai dimusnahkan semua, ini yang terjadi dengan Yehuda tidak dimusnahkan semua. Sebagian diangkut ke pembuangan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan ada yang ditinggalkan di tanah perjanjian. Mereka yang ditinggalkan, mereka yang berada di tanah perjanjian yang tidak diangkut. Mereka ini mati secara perlahan. Yeremia itu menyaksikan penderitaan yang sangat menyakitkan. Sehingga ternyata saudara dalam penderitaan yang demikian besar yang Yeremia itu saksikan dalam hidupnya, Yeremia itu meratap bahkan Yeremia itu mengajukan pertanyaan kepada Allah. Pasal 5 ayat yang ke-20. Kenapa engkau melupakan kami? Kenapa engkau meninggalkan kami? Loh, bukankah di pasal 3 Yeremia sudah berkata besar setiamu? Bukankah Yeremia sudah berkata di pasal yang ketiga bahwa Allah itu tidak untuk selama-lamanya mengucilkan? Kenapa di pasal 5 ayat 20 Yeremia kembali bertanya, apa engkau melupakan kami selama-lamanya? Pasal 5 ayat 22. Atau apa engkau membuang kami sama sekali sehingga murkamu terhadap kami? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Yeremia seolah-olah bertanya, Tuhan, engkau kalau udah marah, marah terus ya. Engkau nggak akan hilang amarahnya. Jadi ini sebetulnya apa yang terjadi dengan jiwa Yeremia, saudara. Ratapan itu diakhiri dengan pertanyaan tentang Allah. Sudah sampai ke pasal 3, tapi diakhiri dengan pertanyaan tentang Allah. Saya mencoba memahami apa yang terjadi dengan Yeremia, saudara. Maka saya ditolong oleh seseorang yang bernama Chip. Ini adalah seorang profesor dari Princeton. Di dalam Journal for the Studies of Old Testament. Saudara, ini saya sengaja tuliskan apa yang Chip tuliskan. Karena ini adalah tulisan akademis, maka memang saya mesti mengutip apa adanya supaya tidak salah dalam penerjemahan. Tapi intinya adalah demikian yang dikatakan oleh Chip. Paradigma berpikir yang lama, yang sebelumnya itu memberikan cara pandang, cara hidup yang utuh dan dapat dipertahankan, sekarang dipertanyakan. Kenapa? Lah, Allah kan Maha Kuasa. Kok Allah biarkan umatnya menderita begini? Allah kan Maha Kasih. Memang engkau akan menghukum. Tapi kenapa hukuman kepada umatmu ini begitu menyakitkan? Kenapa? Maka Christopher Wright, saudara, di dalam International Bulletin of Mission Research, nomor 39, nomor 2, halaman 60, itu berkata demikian. Yeremia itu sebenarnya pada dirinya sendiri dia tidak menyalahkan Tuhan karena Tuhan sedang melakukan yang salah.
Bagi Christopher, Yeremia itu tidak di dalam dirinya secara intrinsik, di dalam dirinya tidak berdosa. Ini sebetulnya upaya iman untuk mencari pemahaman. Allah seperti apa sih engkau? Allah yang bagaimana yang kami puja dan sembah? Saudara pernah bertanya itu enggak? Yeremia tahu Allah besar setianya, Allah dengar doa umatnya. Tetapi penderitaan umat Israel itu begitu besar dan menyakitkan. Kedua aspek ini membuat Yeremia bertanya, kenapa Tuhan? Apakah engkau begitu marah? Apakah engkau meninggalkan kami seterusnya? Atau sebetulnya juga bagaimana tentang engkau itu sendiri? Siapakah engkau? Siapakah engkau? Pernahkah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jujur untuk kita bertanya kepada Tuhan supaya kita semakin mengenal Dia? Apa yang terjadi dengan Yeremia ini, saudara? Apakah Yeremia itu secara rohani belum dewasa? Loh, kalau dia sudah dewasa rohani, harusnya imannya kuat. Tetap berdiri teguh, tetap percaya Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Jadi gimana? Apakah Yeremia belum dewasa rohani? Maka dalam hal ini, saudara, saya ditolong oleh pembimbing tesis saya, dan saya bisa katakan beliau adalah bapak rohani saya, yaitu Pendeta Yakub Susabda, yang memperkenalkan sebuah teori yang menurut saya ini adalah modifikasi dari tahap-tahap perkembangan iman James Fowler. Dia katakan di fase yang pertama, fase 0, pada fase ini itu orang belum tahu keunikan iman Kristen. Dia pikir semua agama itu sama. Ini tahap paling basic dalam kerohanian. Nggak ada bedanya, mau A, mau B, mau C, mau D, sama saja. Maka seandainya dia menjadi seorang Kristen, saudara, lalu dia mengalami penderitaan, dia tidak melihat ada keunikan iman Kristen. Bahkan tanpa ke gereja pun nggak masalah. Tanpa iman Kristen pun nggak apa-apa. Lalu dia menderita. Apakah dia akan bisa sepenuh hati tetap berpegang pada iman Kristennya? Ya enggak, saudara. Dia bisa dengan gampang meninggalkan iman Kristen, mencari berbagai alternatif untuk keluar dari masalah. Fase yang berikutnya, yaitu orang yang sudah bertumbuh, dia bukan lagi tidak melihat ada perbedaan yang satu dengan yang lain karena perasaannya, intuisinya mulai menggerakkan dia dalam beribadah, dalam beragama. Kenapa kamu ke gereja? Ya, saya suka sih. Karena saya suka lagu-lagunya, saya suka tempatnya, saya suka temennya. Jadi itu digerakkan oleh perasaan. Nah, kalau orang yang fase imannya digerakkan oleh perasaan, mengalami penderitaan, apakah dia akan bisa berpegang pada imannya dan terus dia itu berpegang pada anugerah, mencari Tuhan yang tadi saya katakan memakai energi rohani berseru kepada Tuhan? Saya rasa enggak. Kenapa? Perasaan negatif mendominasi. Ya, dia bisa menjadi gelisah, dia bisa menjadi takut, dia bisa menjadi begitu marah sama Tuhan. Fase pertumbuhan yang kedua, tadi 0, 1, 2, jadi tahap yang ketiga. Dalam pemahaman ini, dalam teori ini mengatakan yaitu fase di mana orang bukan lagi digerakkan oleh emosi, tetapi orang itu melihat, wah, Tuhan itu bisa menjawab doa loh. Saya melihat orang ini berdoa waktu sakit, disembuhkan. Orang ini berdoa minta tokonya laku, tokonya laris. Maka waktu saya punya usaha yang baru, saya minta pendeta datang mendoakan. Ternyata maju. Wah, Tuhan itu pemuas kebutuhan. Tuhan itu penjawab doa. Saya berdoa, berpuasa begitu rupa supaya Tuhan memberkati saya. Nah, kira-kira demikian di fase ini. Sekarang kalau di fase ini, kira-kira gimana, saudara? Di fase yang tadi itu. Nah, Tuhan sekedar sebagai penjawab doa. Kira-kira bagaimana, saudara?
Apakah kemudian dia di tengah penderitaan dia akan tetap bisa mencari Tuhan? Ya enggak juga. Tergantung Tuhan menjawab doanya atau enggak. Kalau Tuhan enggak menjawab doa, ya dia akan meninggalkan Tuhan. Ini masih sangat kondisional, pertumbuhan imannya belum sepenuhnya dia mencari Tuhan. Ini mirip saudara sebetulnya seperti pengalaman umat Israel itu di padang gurun. Mereka baru keluar dari Laut Teberau, ya Tuhan membelah Laut Teberau, keluar dan mereka bersukacita. Miriam itu menari-nari begitu rupa. Karena Tuhan berkarya dengan ajaib, menolong mereka, menjawab doa mereka, lolos dari kejaran pasukan Mesir. Tetapi selepas pengalaman Laut Teberau, sampai ke tempat di mana airnya pahit, sampai ke tempat di mana mereka sangat ingin daging, mereka justru di situ menggerutu bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Demikian. Sayang sekali. Fase ini masih sangat tergantung pengalaman. Bisa dengan mudah dia meninggalkan Tuhan. Fase yang berikutnya, aduh saudara mohon maaf. Saya, sebentar saudaraku. Sampai mana tadi? Oke, kita sudah melalui ini semua. Sebentar saudara, mohon maaf. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan, dia masih sampai di fase ini, ya seperti umat Israel di padang gurun, yang dia itu kelaparan, dia itu minta air, airnya itu pahit, dia menggerutu kepada Tuhan mempertanyakan. Orang kalau masih di fase ini masih sangat kondisional. Fase yang berikutnya itu sintetik konvensional. Ini maksudnya apa? Sesuai dengan ajaran prinsip iman yang diakui, yang diterima komunitas. Misalnya saja saudara, ya orang-orang Israel yang pada waktu itu bersukacita ketika melihat karya Tuhan Yesus yang besar. Mereka mengikuti Kristus. Wah, ini rabi yang besar, kuasanya besar. Mereka bersukacita. Tetapi kemudian begitu ternyata Kristus ditangkap, maka imannya itu runtuh, saudara. Mereka itu sekedar menyatukan dirinya dengan pandangan umum. Tetapi itu mereka belum ada satu refleksi pribadi tentang dia. Siapa itu Tuhan? Ya sesuai dengan apa yang diajarkan di gereja saya. Kalau pengalaman saya cocok dengan apa yang diajarkan gereja, saya bisa bertahan. Tapi kalau pengalaman saya itu tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh gereja, waduh, mohon maaf. Saya bisa meninggalkan Tuhan. Masih mudah goyah. Karena pengalaman dengan Tuhan itu tergantung pengajaran yang dia dengar. Nah, ini fase yang keempat, ini mulai ada pengenalan pribadi sama Tuhan. Tetapi di sini belum bisa menerima yang paradoks. Bagi dia di fase ini, Allah yang baik adalah Allah yang memberi yang baik, tapi dia belum bisa memahami bahwa Allah itu bisa membiarkan anaknya itu menderita. Ini seperti seorang anak. Papa yang baik pasti memberikan es. Kalau papa tidak memberikan es yang dia mau, artinya papa tidak baik. Ya, padahal kan sebetulnya tidak demikian. Dia masih belum bisa mengintegrasikan aspek-aspek yang sepertinya paradoks itu. Fase yang terakhir, yaitu fase yang lebih dewasa, saudara, di mana pada fase ini sudah bisa menerima yang paradoks. Di dalam fase ini, dia sudah memahami Allah itu maha baik, tapi Allah bisa mengizinkan penderitaan. Ya, orang-orang di fase ini, kalau sungguh dia memang menderita, dia tetap bisa bertahan pada imannya, apalagi kalau sampai ke universalizing faith, ya, universalizing faith, ya di dalam fase ini iman sudah sangat matang, kebenaran itu begitu terintegrasi dalam dirinya.
Dari fase-fase ini, memang fase dari 0 sampai yang keempat itu lebih mudah untuk goyah, saudara. Terhadap penderitaan, dia lebih mudah meninggalkan Tuhan. Dari teori ini, fase 5 dan 6 itu semestinya sudah matang dan dia lebih kokoh. Ada penderitaan, dia tetap kuat di dalam imannya. Nah, apa yang mau kita katakan? Apakah kita mau bilang Yeremia tidak dewasa rohani? Saya tidak berani ngomong demikian. Bagaimana dengan Daud? Apakah Daud belum dewasa rohani? Karena Daud di Mazmur pasal 22 itu bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal di pasal 23 Daud itu berkata, takkan kekurangan aku, meskipun masuk lembah kekelaman, Tuhan adalah tetap gembalaku. Apa yang mau kita katakan? Apakah kita mau bilang bahwa Yeremia dan Daud tidak dewasa rohani? Karena teori harusnya bilang mereka setelah sampai kematangan, ya mereka akan bisa lebih kuat. Menurut saya tidak demikian. Karena faktanya mengintegrasikan antara iman pengenalan akan Allah dengan penderitaan itu tidak mudah. Orang dewasa rohani pun dapat mengalami keterkiliran iman dan meratap dalam penderitaan. Yeremia yang tahu persis itu adalah penghukuman, dia meratap dan bertanya, di mana Tuhan? Bagaimana dengan kita di zaman ini? Di mana mengalami pandemi corona? Di mana mungkin bisnis drop tiba-tiba? Di mana mungkin kesehatan mulai terganggu? Anak-anak mulai resah karena banyak di rumah. Tetapi kita tidak tahu, kita tidak mendapat jawaban. Yang terjadi ini sebetulnya adalah apa? Umat Israel diberitahu ini adalah penghukuman Tuhan. Itu pun mereka meratap. Nah, kita yang tidak diberitahu, bukankah kita semakin tidak punya dasar? Dan itu sebetulnya lebih menggelisahkan lagi. Oleh karena itu, saudara, memang kalau kita hari-hari ini mendapati ada saudara-saudara seiman kita yang meratap, janganlah kita lalu menuding dan berkata, kamu tidak punya iman. Jangan demikian. Yang perlu kita lakukan, saudaraku, adalah dari fase-fase pertumbuhan itu tentu adalah kita perlu semakin bertumbuh dewasa secara rohani. Kita jangan puas kepada fase kita perlu bertumbuh kepada fase yang lebih tinggi. Lalu di dalam penderitaan, di dalam kesulitan kita boleh kok berseru dan bertanya dengan jujur kepada Allah. Seperti Yeremia, Habakuk. Tetapi kalau saya, sejujur-jujurnya saya dalam relasi dengan Tuhan dan mempertanyakan Tuhan, saya tidak akan melangkah seperti Ayub yang mengutuki hari kelahiran saya. Yang jelas saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang menghujat Tuhan. Sedih-sedihnya saya menahan diri saya untuk sampai mengucapkan kata-kata yang menghujat. Ada anugerah Allah itu tersedia bagi kita. Tanpa anugerah Allah kita akan goyah. Dan mari kita minta kekuatan dari saudara seiman. Saudara, kita belajar dari Kristus. Kristus saja pada waktu dia sedang gelisah sekali hatinya di Getsemani, dia minta ditemani. Masakan kita tidak minta orang lain mendukung kita? Tapi ini sebuah realita, saudara, karena ada orang-orang Kristen di zaman ini. Mau dijangkau, dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia menutup diri. Ada yang begitu. Nah, repot, saudara. Jangan menutup diri. Kalau kita memang tidak bisa, mari kita berseru kepada orang lain, saudara seiman kita. Untuk kita mendapat kekuatan, hikmat bijaksana, pertolongan. Dan jangan kita jadi penasehat sialan. Tadi Los Esra mengutip ini juga ya, penasehat sialan. Maksudnya di sini adalah ya, kita jangan sok tahu. Oh, pasti kamu berdosa. Pasti kamu punya kesalahan.
pasti kamu ini dan itu. Cukuplah kita hadir, meratap bersama, memberikan telinga bersama, dan berdoa bersama Dia. Ada kalanya di tengah waktu-waktu ini kita hanya bisa memberikan telinga kita. N.T. Wright, Bishop, seorang ahli kitab suci di Perjanjian Baru, terutama bidang keahlian dia, menulis di majalah Times. Dia menulis pada tanggal 29 Maret 2020 yang lalu. Dia menulis demikian. Vocation, panggilan orang Kristen adalah untuk meratap bersama di dalam momen-momen ini. Karena memang situasi membuat kita tahu ini tidak mudah. Meratap bersama, bergumul bersama, berdoa bersama. Bagaimana kita bisa menyapa orang lain? Bagaimana kita bisa bersikap dengan bijak pada orang-orang yang ada di sekitar kita? Maka kita sungguh butuh hikmat bijaksana Tuhan. Tetapi kita mesti punya kesadaran. Kita jangan sok tahu. Menasehati ini dan itu. Tiba-tiba hari Minggu, suatu ketika saya akan khotbah di gereja kita, seseorang datang kepada saya. Memang datang dari luar pulau, orang ini, pribadi ini. Dia mengeluhkan tentang penderitaan Tuhan dalam hidupnya. Dan saya tahu dia sedang mengalami penderitaan yang berat. Dia ceritakan penderitaan temannya. Pertama, anak laki yang dia harapkan meneruskan bisnisnya, sedang mulai menapak bisnisnya itu di tangan sang anak. Sang anak dipanggil oleh Tuhan. Dia sedang mulai beradaptasi dengan situasi hidup yang baru tanpa anak laki-laki yang dia harapkan. Dia menjalani hidup bersama istrinya. Sekarang istrinya dalam tempo yang tidak lama, sakit keras, meninggal. Dia sendiri berbicara tentang pergumulannya ditinggal oleh istrinya yang mendadak. Saya tidak bisa bicara apa-apa. Bukan saatnya untuk mengajukan argumen-argumen. Yesaya pasal yang ke-53. Jadi kita peratapan pasal 3 itu tadi, bandingkan dengan Yesaya pasal yang ke-53. Apakah kita menemukan kesamaan-kesamaan itu di sana? Yesaya 53, saudara mau baca dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayatnya yang terus sampai akhir pasal 53 juga nggak apa-apa. Coba temukan, bandingkan apakah saudara menemukan kesamaan. Ini untuk menolong kita masuk ke materi esok. Tuhan kiranya memberkati saudara. Baik, saudara, ada beberapa kendala teknis tampaknya malam ini. Saya akan berusaha untuk besok tidak ada kendala teknis lagi, saudara. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terpujilah namamu, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kami mohon penyertaan pertolongan Tuhan, supaya kami boleh terus belajar dan kami boleh diajar oleh firman-Mu, dan kami lebih dapat memberikan yang terbaik dan lebih baik lagi kemudian hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih bila kami boleh belajar sesuatu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan kiranya memberkati.